Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi. Amadda arbaba nuha wa rassama syamsal bayani fi suduri ulama. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, saya sekarang ini berada di tempat wisata keluarga. Wisata keluarga namanya Debu, Kabupaten Karo. Tempatnya di Daun Paris. Seperti saya kira Al-Farisa sibuk kali mau ngajak saya kemari berhari-hari. Udah sampai seminggu yang lalu, tapi alhamdulillah baru ada kesempatan. Sekarang lagi tidur, kecapean berenang. Begitu kalau berenang. Anak-anak, saya ingin mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini pasti berakhir. Apapun kerjaan kita, mau polisi, mau tentara, pegawai negeri, buruh, pedagang, presiden, apalagi presiden paling lama cuma dua periode 10 tahun, itu pun udah jago kali. Ketika nikmat kita habiskan, jatah nikmat kita sudah habiskan di dunia ini, habislah waktu kita, maka sudah saatnya kita meninggalkan dunia. Lalu pindahlah kita dari alam dunia menuju alam kubur. Bagi orang yang beriman, mereka tak begitu mempedulikan mau mati muda, mau mati tua, mau mati di mana, nggak perlu peduli kali mereka. Yang dibutuhkan orang beriman itu adalah bagaimana dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ruh cabut nyawa, ketika ruh meninggalkan tubuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, ulama mengajarkan, ulama menyampaikan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa mata 'ala syai'in bu'itha 'alaih. Orang bagaimana hidupnya, begitulah matinya. Bagaimana matinya, begitulah dia nanti dibangkitkan di hadapan Allah ketika di padang mahsyar. Kalau udah di dunia ini jadi manusia yang bertakwa, insan yang rabbani, insan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga aktivitasnya dalam kedurhakaan kepada Allah, dia gemar melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka bisa dipastikan nanti mati dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh di hadapan mata kita. Ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Sujud terakhir, ketika sujud meninggal dunia. Kok bisa mati dalam keadaan sujud? Enak kali. Apakah dia mati dalam keadaan sujud itu sekonyong-konyong, tiba-tiba? Tidak. Setelah ditelusuri ternyata orang yang meninggal dalam keadaan sujud itu adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, yang amalnya itu sholat. Sholat berjamaah jadi amal ibadahnya sehari-hari. Sholat sunnah, tahajud jadi amal ibadahnya. Pekerjaannya memang ibadah sholat, akhirnya Allah ambil di dalam keadaan sholat. Lalu kemudian kita lihat ada orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Lagi baca Quran meninggal dunia. Kok bisa? Lagi baca Quran meninggal dunia. Ternyata ketika ditelusuri, orang yang meninggal dunia dalam baca Quran ini adalah orang yang amal ibadahnya, wiridnya di dunia adalah baca Quran. Tak ada waktu yang sia-sia. Ketika dia dalam keadaan renggang, dia baca Quran. Habis sholat, baca Quran. Ketika waktu yang sedang renggang, dia baca Quran. Maka amalnya amal baca Quran, meninggal dunia, Allah cabut dia dalam keadaan baca Quran. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Orang sebagaimana hidupnya, begitulah dia dimatikan. Tapi jangan bersenang dulu. Di tempat lain ada orang mati dalam keadaan nyabu. Kok bisa mati dalam keadaan nyabu? Lagi nyabu, lagi narik, mati. Ada yang overdosis, atau mungkin baru siap nyabu. Kok bisa?
telusuri ternyata orang ini kerjanya nyabu di dunia ini. Tidak hari tanpa nyabu, curi uang orang tuanya, menjual harta orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, cabut Allah dalam keadaan nyabu. Karena memang aktivitasnya di atas muka bumi adalah nyabu, kelakuannya begitu. Kalau cabut dia dalam keadaan nyabu, naudzubillah. Ada orang mati cabut nyawa dalam keadaan berzina, atau bahkan setelah berzina. Jajan, habis jajan sampai rumah kena sakit jantung. Kok bisa mati dalam keadaan berzina? Ternyata ditelusuri orang ini amalnya di dunia berzina aja, sedikit berzina. Terus ada orang di dunia ini amalnya mati dalam keadaan berjudi. Kok bisa ada orang mati dalam keadaan berjudi? Ternyata kata ditelusuri hidupnya di dunia ini amalnya selalu berjudi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang bagaimana bentuk hidupnya, begitulah dia dimatikan. Nah, berarti pilihannya ada sama kita. Mau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, itu tergantung dengan kita. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan waktu sisa hidup kita, di sisa hidup kita ini. Apakah kita lakukan dengan beramal atau bahkan sebaliknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, ketika seorang yang beriman, seorang muslim wafat meninggal dunia dalam keadaan beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dinilai dan disimpulkan baik pula lah nanti keadaannya di kubur dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, hidayah, taufik sehingga kita bisa melakukan, mengisi sisa hidup kita dalam beribadah kepada Allah, beramal baik untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama kita ini, dan jauhkan dari kedurhakaan kepada Allah. Doa akhirnya kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini dalam keadaan beribadah atau disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.